News Podcast Agronews bersama Departemen Agro Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awat sobat Pod News. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat dan sehat selalu ya. Perkenalkan, aku Muhammad Haikal Salas, biasa dipanggil Salas dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Angkatan 58. Di sini aku bersama teman aku. Hai, kenalin, aku Windy Rahmaristanti, biasa dipanggil Windy dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Angkatan 58 juga. Di sini bersama Salas akan membawakan podcast Agronews dengan tema Kepoin pertanian di Korea Selatan. Oke, nih teman-teman Podnews. Podcast ini merupakan salah satu konten Agronews Himagron. Agronews sendiri merupakan program yang dipegang oleh Departemen Agro Research Himagron yang tujuannya memberikan ilmu serta wawasan motivasi terkait pertanian. Nah, pasti kalian udah nggak sabar dong ngepoin pengalaman exchange dari seorang mahasiswa serta pertanian di negara yang dikunjunginya. Oke, pada podcast kali ini kita akan mengundang narasumber yang super keren nih. Siapa nih, Win, narasumber podcast kita kali ini? Oke, Kal. Narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Angkatan 57 yang kemarin mengikuti kegiatan exchange di luar negeri, yaitu di Korea Selatan. Kita langsung sapa aja ya, teman-teman. Halo Bang Safwan, gimana nih kabarnya? Annyeonghaseyo. Halo Haikal, halo Windy. Alhamdulillah kabarnya sehat nih. Kalau kalian gimana nih kabarnya? Oke, kalau dari aku alhamdulillah sehat nih Bang. Gimana kalau Haikal? Aku juga alhamdulillah sehat walafiat. Oke, mungkin sebelum kita ini ya, aku penasaran nih. Abang kan exchange di Korea Selatan nih. Mungkin boleh sedikit Abang ngomong pakai bahasa Korea nih Bang. Mungkin teman-teman Podjus yang lainnya juga penasaran kalau Abang ngomong Korea itu kayak gimana nih. Boleh nih. Walau agak lupa ya teman-teman. Tidak apa ya. Oke, jadi annyeonghaseyo. Selamat ibnida. 저는 21살입니다. 입회대 학생입니다. 안녕하세요. 반갑습니다. Oke teman-teman, seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih tadi artinya apa nih, Bang? Iya nih, kepo banget ya kita ya. Kita nggak paham loh Bang. Oke. Jadi kalau annyeonghaseyo itu biasanya kalau kata sapaan gitu, kalau pagi, malam, siang itu tetap annyeonghaseyo untuk di Korea. Kemudian Jordan itu artinya saya. Kemudian Safwan itu biasa nama, kemudian ditambah akhirannya Imnida. Jadi nama saya Safwan. Kalau Haikal mungkin Haikal Imnida, Windy. Itu. Oke. Oke, mantap nih, Win. Kita bisa sedikit belajar juga bahasa Korea bersama Bang Safwan. Bener, langsung ditutorin dari mahasiswa yang exchange di Korea Selatan, Haikal. Sebelumnya makasih nih Bang Safwan atas ketersediaannya untuk mengisi acara podcast kali ini. Karena kita udah kenalan nih, mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi sharing-sharing. Dari kami udah punya beberapa pertanyaan nih Bang. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih ke Bang Safwan nih. Bang Safwan ini udah siap belum nih? Oke, udah siap banget. Wah, gila, sekarang parah ya. Bang Safwan udah siap banget. Oke nih. Masuk ke list pertanyaan nih. Pertanyaan aku yang pertama nih. Abang kan ngambil exchange di Korea. Kalau boleh tahu, apa sih alasan Abang milih negara Korea Selatan? Oke, ya jadi seperti yang kita tahu ya, kalau negara Korea itu negara maju ya, itu negara yang sudah industrinya itu maju dan juga banyak memproduksi barang-barang ataupun produk-produk yang biasa diekspor ke luar negeri. Dan juga dari kalau kita masuk pertanian juga, pertanian di sana itu sudah sangat maju dan juga menggunakan teknologi yang modern. Sehingga salah satu alasan utama kenapa memilih Korea sebagai negara untuk exchange itu untuk menambah pengalaman di negara tersebut. Dan juga kebetulan kemarin di semester lalu itu ada tawaran program
AIMS, kalau teman-teman tahu itu AIMS merupakan Asian Student International Mobility atau Mobility for Student gitu. Jadi teman-teman itu merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh beberapa universitas yang ada di negara Asia ataupun negara ASEAN ditambah dengan Jepang dan Korea. Jadi teman-teman bisa saling bertukar nih mahasiswa antar negaranya gitu. Jadi untuk bertukar ilmu pengetahuan dan juga menjalin kerjasama atau hubungan antar negaranya. Jadi kemarin kebetulan ada pembukaan pendaftaran dan sebenarnya di semester 4 ini ada tawaran. Cuma dari abang belum tergerak hati untuk mendaftar dan di semester ini baru meniatkan diri untuk mendaftar dan mengisi formulirnya yang dari AGH juga. Dari AGH ada di-share, kemudian kita daftar dan akhirnya di email untuk kelulusannya sehingga bisa berangkat ke Korea. Seperti itu. Wow, keren banget sih kalau menurutku. Negara Korea Selatan, kapan lagi loh kita bisa ke sana? Ternyata Bang Safwan mengikuti kegiatan program AIMS ya tadi itu. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Gimana sih rasanya jauh dari rumah, apalagi ini beda negara? Dan kultur shock apa yang Abang rasakan saat pertama kali di Korea? Oke, jadi perasaan ini dan culture shock dulu penting kita bahas ya. Untuk culture shock itu akan suhu ya. Tahu suhu atau iklim yang di sana ya. Seperti kita tahu di Indonesia kita hanya punya 2 musim. Kalau tidak musim hujan, itu musim kemarau. Tapi kalau di Bogor ini sepertinya kata hujan ya. Jadi di Korea kita di awal-awal datang itu tidak menemui hujan ya. Karena itu kebetulan di akhir musim dingin nih. Jadi salah satu culture shocknya adalah di musim dingin. Itu dimana kita tidak membawa jaket ya. Jadi tahu itu ada suhu dingin itu di musim dingin itu bisa sampai 0 derajat nih di malam hari. Kalau teman-teman keluar itu bisa es gitu, maksudnya es yang beku gitu. Jadi di suhu siang itu sekitar 15 derajat. Dan itu cukup dingin ya bagi yang merupakan manusia tropis ya. Jadi salah satu struggle juga di Korea di suhunya. Kemudian di makanannya juga nih, karena di Indonesia kita biasa makan dengan full rempah gitu ya, full bawang putih, bawang merah, dan juga bumbu-bumbu lainnya yang sangat kaya akan rempah. Namun di Korea kita jarang menemukan makanan dengan bumbu-bumbu yang kayak di Indonesia. Namun beberapa makanan itu ada yang disajikan secara susah gitu ya, sushi ataupun sashimi gitu yang ada di sana dan sedikit struggle juga ya di bagian makanan untuk hidup di Korea. Kemudian di bahasa nih, karena di bahasanya juga bikin struggle ya karena mereka juga negara di bahasa Inggris. Jadi kita harus belajar juga nih bahasa Korea untuk bertahan hidup di dalam order makanan gitu kan. Itu beberapa konteks yang di Korea. Ternyata musim dingin, makanan sama bahasa. Kalau first shocknya Bang Safwan. Aku jadi penasaran nih Bang. Tadi kan Abang bilang makanan di sana tuh, di kita tuh kan banyak rempah-rempahnya. Nah, di sana mungkin agak sedikit berbeda dibanding kita. Nah, dari Bang Safwan sendiri ada nggak sih makanan favorit Abang di Korea Selatan gitu? Jadi untuk makanan favorit pastinya ada ya. Dan beberapa makanan yang apa tuh suka banget ya ada di Korea. Salah satunya adalah hotdog. Kue, kalau kuenya itu digoreng gitu, jadi atau roti dari tepung gitu ya digoreng dan juga diberikan di tengahnya itu ada sejenis kacang-kacangan dan juga gula merah. Jadi itu dimakan panas di musim dingin itu enak. Kemudian ada juga yang namanya bingsu. Nah, bingsu ini merupakan makanan khas Korea yang merupakan es serut gitu ya, es serut atau chef ice. Nah, teman-teman bisa cari juga ya di Google bagaimana itu beragam jenis bentuk dan rasanya dan itu dikasih topping di atasnya seperti green tea, juga ada buah-buahan. Nah, ini cukup populer juga bagi orang Korea dan ini enak banget, tapi kita biasanya butuh 3 orang ini dalam satu piring untuk menghabiskannya karena
porsinya juga lumayan. Nah, itu beberapa makanan yang abang suka yang ada di Korea itu. Oh, kita jadi ngiler banget ya kalau Dan dengan makanan-makanan yang tadi Bang Safwan sebutin. Nah, kalau dari Haikal ada yang penasaran nggak dari yang disebutin tadi tuh? oke, kalau aku sendiri ini penasaran dari segi bahasa nih. Nah, dari Bang Safwan sendiri ini ada tips and trick gak sih untuk belajar bahasa Korea gitu? Oke, sebenarnya dari awal ini belum terlalu expert atau terlalu lancar karena kami cuma 1 bulan itu ada ya kalau teman-teman exchange ya di Korea itu dapat biasanya ada universitas itu punya kelas untuk kelas bahasa itu selama 1 bulan itu free ya 3 kali. Jadi kita bakal diajarin basic-basic dari bahasa Korea seperti kata-kata, benda, kata-kata yang sering digunakan sehari-hari. Nah kalau untuk tipsnya mungkin yang pertama kali ya teman-teman kan tahu ya kalau kita dan Korea punya huruf yang berbeda. Nah kalau di Indonesia huruf abjad ya kalau kita bilangnya. Kalau di Korea adalah huruf Hangul. Ada beberapa huruf yang kita pertama kali harus belajar huruf gitu. Supaya kita bisa baca dan juga bisa mudah untuk mempelajarinya. Jadi teman-teman harus hatam dulu ya untuk huruf-hurufnya dan bisa membaca untuk di bahasa Koreanya sehingga untuk belajar ke depan itu lebih mulus, lebih gampang untuk mengingat kata-kata. Kemudian apa ya? Yang kedua adalah dengan mengingat huruf-huruf yang ada di kosakata yang sehari-hari kita temui. Nah, misalnya air itu kalau dari masyarakat Koreanya mul gitu ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga ialah praktis ya. Praktis karena sehari-hari kita sering berpapasan dengan orang-orang Korea. Ya tentunya mereka kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris. Seperti mengorder makanan ya teman-teman harus tanyakan uh, sejauh ini all mayo berapa harganya. Jadi kata-kata yang sering digunakan tuh bisa dihafal sebelum teman-teman berangkat ke Korea. Tapi minimalnya udah bisa baca Hangul dan tahu huruf-hurufnya. Itu salah satu tips dari ini. Oke, gimana Pal? Kamu terjawab gak rasa penasaran kamu? Terjawab banget dong, Win. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Di Korea Selatan, selain kuliah nih, kegiatan apa aja sih yang Abang lakuin sehari-hari itu loh Bang? Oke, jadi ini karena di saat itu kuliahnya tidak seperti di IPB ya, yang teman-teman bisa tahu ya kalau di IPB itu maksudnya hack banget ya 24 SKS dalam 1 semester. Nah kalau di Korea itu hanya 12 SKS. Nah, jadi kita punya waktu luang yang sangat banyak. Misalnya digunakan untuk jalan-jalan ataupun juga untuk belajar hal lain seperti budaya, juga mencoba mengunjungi berbagai tempat yang ada di sana. Jadi selain belajar, kita juga melakukan berbagai aktivitas di salah satunya dengan mempelajari budaya yang ada di Korea, di teh, kemudian juga tempat-tempat bersejarah, kemudian permainan tradisional. Kadang kita juga pergi ke museum. Jadi kalau di kampus kami yaitu di Yongtang University, ya di kota Jeonju ya. Kalau teman-teman dari Seoul itu kita 3 jam bisa ada di kampus kami. Biasa dengan menggunakan bus. Nah kita punya program dari kampus dari Departemen Internasional atau kantor internasionalnya, international office-nya itu ada kegiatan seperti sport day. Jadi di mana teman-teman dari siswa internasional nih itu dikumpulkan dalam satu agenda, yaitu kita bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara, seperti dari negara Thailand, kemudian ada Rusia, kemudian juga ada dari Bangladesh, dari Uzbekistan, berkumpul dalam satu acara untuk mencoba berbagai permainan tradisional yang ada di Korea. Kemudian kita juga ada running gitu, lomba lari, estafet, dan itu seru banget gitu. Kita bisa saling ngobrol nih tentang negaranya masing-masing, dan juga kita juga punya program itu berkunjung nih ke tempat-tempat bersejarah seperti di village atau teman-teman tahu ya itu adalah kampung tradisional yang masih
terjaga gitu, tradisional masih dirawat dengan baik oleh pemerintah Korea, dan itu kita free ya. Jadi merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan ke mahasiswa exchange gitu. Dan seru banget. Keren gak sih Win? Selain kita belajar di sana, kita juga bisa jalan-jalan loh. Iya, bener banget. Aku lihat SG-nya Bang Saman tuh penuh sama vlog-vlog di Korea Selatan, Kal. Aku tuh jadi tertarik buat ikut exchange tahu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau dari sharing ini, Mm-mm. semakin antusias buat ke Korea Selatan. Gimana kalau kita gas semester depan ikut exchange ke Korea Selatan, Kal? Gas nih teman-teman, buat kalian yang tertarik nih buat exchange di kuliah kalian. Menurutku kayaknya sebaiknya siapin persyaratan-persyaratan yang mungkin diperlukan buat exchange ya Bang ya. Oke nih, next question mungkin Haikal. Oke, next question nih Bal. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang berhubungan dengan departemen kita. Untuk pertanyaannya sendiri, gimana nih sistem pertanian di Korea Selatan itu? Apa yang membedakan pertanian di Korea Selatan dengan di Indonesia? Oke, jadi untuk beberapa perbedaannya, yang pertama kali kami sampai di Korea itu, kita melihat di sepanjang jalan tuh banyak banget greenhouse itu. Di greenhouse adalah rumah kaca, yaitu untuk menanam tanaman tapi di dalam ruangan dan di indoor. Jadi banyak banget greenhouse, dan juga di greenhouse itu mereka menanam tanaman-tanaman seperti paprika, kemudian ada juga tanaman tomat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa negara Korea itu bukit dan juga gunung, sehingga kakak pernah baca artikel ya, abang pernah baca artikel bahwa tanah di Korea itu kurang subur, dan eh, teman-teman di Korea juga yang di pertanian juga mengatakan bahwa tanah di Korea itu kurang subur, yaitu mengandung di kebanyakan pasir gitu, sehingga kurang cocok tanaman tumbuh, sehingga mereka menggunakan teknologi greenhouse untuk menanam tanaman, sehingga selain juga media tanamnya bisa diatur gitu, dengan media yang subur, mereka juga mengontrol untuk suhunya, karena diberitahu negara Korea punya 4 musim, dan greenhouse ini dapat menangkap atau menyimpan suhu ya, atau kelembaban ini namanya cahaya matahari gitu ya, seperti efek rumah kaca gitu ya, kalau teman-teman tahu. Jadi tanaman itu bisa tetap mendapatkan suhu dan juga sinar matahari walaupun di musim dingin. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita lihat ya, di Korea itu modern banget dia untuk teknologinya. Jadi untuk petani biasanya itu tidak menggunakan tangan untuk menanam, tapi mereka menggunakan mesin atau mesin-mesin traktor yang khusus untuk menanam padi. Seperti menanam padi, ada mesinnya juga, cuma perlu meletakkan tray semai yang berisi dengan bibit-bibit. Nah, nanti dengan berjalannya mesin itu otomatis tertanam gitu di belakangnya. Jadi itu yang pertama, dan juga kita bisa panen juga dengan mesin juga, bisa panen dengan mesin, dan sudah menggunakan drone itu untuk penyiraman atau pemupukan gitu. Jadi itu beberapa perbedaan yang ada. Tuh, kalau katanya di Korea Selatan itu kurang subur. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia dengan apa ya, tanah itu yang subur. Bahkan nggak ditanam pun mereka tumbuh sendiri gitu loh. Nih, Bang Salvan, ngomong-ngomong ya, soal komoditas. Komoditas utama pertanian di Korea Selatan itu apa sih? Kan kalau di Indonesia tuh padi ya kan, karena sebagai sumber pangan utama. Nah, kalau di Korea Selatan itu apa sih, Bang? Oke, jadi kalau di Korea Selatan, sama itu makanan pokoknya ialah nasi. Jadi nasi, atau bahasa Koreanya bap. Jadi nasi itu merupakan makanan pokok dari masyarakat Korea, dan biasanya selain nasi ada juga ramyeonnya. Tapi secara umum makan pokoknya adalah nasi. Sehingga dari mereka banyak mengembangkan riset tentang tanaman padi gitu. Dan salah satu riset yang baik atau bagus ya di Korea itu mengenai padi atau tanaman
karbohidrat untuk makan. Nah, jadi banyak sekali yang dikembangkan seperti berbagai varietas ya. Dan salah satu varietasnya itu juga ditanam nih di negara lain. Jadi mereka juga risetnya ini digunakan oleh negara lain. Kemudian juga dari nasi ini eh, selain dikonsumsi secara langsung, banyak juga olahan-olahan yang mereka buat gitu. Seperti itu adalah minuman dari beras yang diminum biasanya oleh masyarakat Korea. Tuh, untuk salah satunya makanan kopi ini ialah nasi. Dan mereka lahan yang paling luas juga lahan padi gitu. Dari beberapa persen luasan lahan mereka, kakak pernah baca artikel gitu. Salah satunya yang paling luas adalah lahan pertanian padi. Nah, itu. Oke, berarti nggak jauh beda nih Win, produksi yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia. Nah, kalau dari hasil padinya sendiri nih, beras yang dihasilkan dari Korea Selatan dan Indonesia tuh ada bedanya nggak sih Bang? Oke, untuk beratnya ya. Jadi yang pertama kali sampai di Korea nih, abang rasakan saat makan gitu ya. Ini kondisinya beda gitu ya. Itu ya loh, kita bisa rasakan tuh lebih pulen gitu dari nasi yang biasa kita makan di Indonesia gitu. Dan itu perbedaannya sih untuk nasi. Dan rata-rata rasanya hampir sama di seluruh restoran ataupun di tempat-tempat yang ada di Korea. Itu mereka menggunakan apa ya, rasanya itu sama-sama pulen gitu. Kalau di Indonesia kita biasanya ada grade-grade berasnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tahu ada yang pandan wangi itu yang pulen, tapi ada juga yang biasa dijual di restoran itu biasanya tidak pulen ya, atau tergantung juga sih dengan kualitasnya. Jadi lebih beragam gitu untuk di Indonesia sendiri. Kayak itu. Oke, pertanyaan aku selanjutnya, apakah para petani di Korea Selatan terbantu dalam urusan pertanian oleh pemerintahnya? Contohnya tuh gini loh Bang, kayak di Jepang kan. Di Jepang tuh mereka udah diatur tentang harga per komoditasnya. Jadi petani itu nggak akan rugi gitu karena udah di backup sama pemerintah gitu. Nah, kalau dari Korea Selatan sendiri, apakah ada hal-hal seperti itu gitu Bang? Oke, untuk harga ya, peraturan harga. Nah, kebetulan kemarin abang belum berkesempatan untuk tanya atau tahu langsung, tapi memang di harga makanan atau sayuran-sayuran di Korea itu lebih apa ya, lebih mahal dan lebih mahal ya dari di Indonesia ya. Seperti kita kalau beli jagung itu 30.000 itu paling dapatnya sekitar 5 biji ya, 5 biji ataupun lebih. Kalau 30.000 di Indonesia kita udah dapat banyak jagung ya gitu. Nah, mungkin mereka juga punya harga standar ya, supaya petani itu nggak rugi dan tidak sengsara atau bisa makmur. Nah, tapi kakak belum dapat infonya berapa kayak untuk bagaimana peraturan tersebut. Nah, tapi pemerintah Korea punya kebijakan nih untuk petaninya. Itu mereka biasanya itu punya daerah khusus gitu. Dia membuat daerah khusus untuk satu wilayah terdapat lahan pertanian, dan juga pabrik pemrosesan hasil pertanian, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung nih yang dilengkapi seperti fasilitas pemasaran. Nah, jadi contohnya nih, mereka tidak hanya memproduksi beras saja, tapi beras itu yang unik itu bisa bisa dibuat mengandung beta karoten dengan teknologi, dan kemudian dikemas nih dengan baik. Kemudian tidak hanya dihasilkan beras, mereka juga membuat nih seperti rice cookernya, jadi satu paket gitu ya, yang perlu dipasarkan oleh kalau kita tahu bintang K-pop nih. Jadi kita biasa itu menggunakan gitu pemasaran. Dan ini salah satu bentuk tambah pemasaran produk di Korea Selatan. Tuh, yang kita tahu ya, untuk dipopulerkan juga seperti kimchi gitu, itu merupakan salah satu produk unggulan juga yang diproduksi oleh Korea Selatan. Dan ya itu seperti itu teman-teman. Baik, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Dari yang Abang tahu, ada nggak sih sistem pertanian atau kebijakan pertanian Korea Selatan yang mungkin bisa diaplikasikan nih di negara kita?
Oke, seperti yang abang jelaskan tadi, menggunakan sistem itu tadi. Jadi kita petani ini kan kebanyakan apa ya, kita bingung ya untuk cara pemasarannya atau bingung nih untuk cara mengolahnya, dan ada juga bahkan petani yang dia itu dibeli dengan harga murah ya oleh misalnya oleh orang asing gitu, seperti kopi. Kan kopi ya kalau kita olah dengan baik atau kita olah dengan sampai dia jadi produk yang bisa dipasarkan, tentunya harganya bakal lebih mahal gitu, dan juga bisa kita ekspor ke luar negeri. Tapi kalau di kita kan kalau yang kakak dapat info ya, itu masih terbatasnya pengetahuan ya untuk mengolah produk hasil pertanian. Jadi kebanyakan dijual dengan mentah atau raw gitu ya. Jadi salah satu yang kita bisa terapkan seperti yang Korea tadi, yaitu di mana tidak hanya lahan pertanian saja, tapi juga mereka mengintegrasikan dengan sampai aspek pemasarannya juga dipikirkan seperti itu. Jadi eh, barang-barang yang ada di Korea itu bisa produk pertaniannya bisa lebih bernilai, dan juga petaninya bisa lebih makmur. Jadi seperti itu mungkin kita bisa terapkan di Indonesia. Seperti itu. Wow, ternyata asik dan menarik banget ya kalau pertanian di Korea Selatan. Tapi sayang banget nih, kita udah sampai di sesi terakhir. Tapi sebenarnya dari kita pun sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Cuman agaknya dicukupkan dulu nih. Boleh dong dari Bang Safwan kasih closing statement buat teman-teman atau saran gitu Bang. Mungkin bagi teman-teman Podnews tuh ada yang tertarik untuk exchange ke luar negeri. Oh, boleh banget nih. Jadi teman-teman, kalau kita ya kalau dibilang apakah menyesal untuk exchange, ya tentunya tidak menyesal sama sekali. Dan walaupun ada beberapa hal yang harus dikorbankan ya, seperti tidak mengikuti mata kuliah dan harus mengambil di semester depan gitu. Tapi itu semua worth it dan terbayarkan dengan pengalaman apa yang kita dapat di sana gitu. Yang banyak sekali pengalaman yang dapat kita dapat jika kita mengikuti check ini. Ini adalah melatih seperti kita tentunya ya. Ya, karena kita harus berbahasa Inggris kan, gimana gitu, bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Korea juga lah, karena penduduk di sana kebanyakan tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Dan kita juga bisa mendapatkan berbagai pengalaman dan teman-teman yang ada di sana. Jadi kita dapat belajar budaya baru, juga bisa bagaimana sih merasakan kuliah sebagai orang Korea di jurusan pertanian gitu. Jadi kita bisa bertukar ilmu juga dan pengalaman yang kita tidak bisa dapatkan sesi kita tidak melakukan atau mengambil action tersebut. Jadi ilmu rekomendasikan untuk teman ya, untuk dalam waktu kuliah nih yang masih di industri, kita melakukan waktu-waktunya untuk setidaknya berani untuk mencoba hal baru gitu, dengan mendaftar jika ada kesempatan dan peluang yang datang pada kita, untuk jangan disia-siakan, teman-teman bisa mengambilnya. Dan ini membuka wawasan kita bahwasanya di luar sana masih banyak hal-hal yang baru, dan ini kita lihat di sini sudah canggih, tapi di sana ada lagi yang lebih canggih. Itu akan pasti kita, dan bisa saja mengubah apa ya yang dulunya kita, misalnya nih abang nih yang dulunya awal untuk apa nih S2 gitu, S2 itu buat sih, tapi ternyata setelah exchange itu malah terbuka wawasan bahwasanya S2 itu kita bisa ternyata untuk berkuliah di luar negeri, dan ada skill ya yang intinya kalau misalnya abang nggak exchange itu tidak tahu gitu ya, tawaran job apa ya ada di ini. Itu dari semangat untuk kalian para pencari beasiswa sekolah kerja review impiannya masing-masing. Baik, terima kasih Bang Safwan atas closing statement dan sarannya. Semoga bisa menjadi penambah semangat nih buat teman-teman Pod News di luar sana. Kami juga ingin berterima kasih untuk Bang Safwan yang udah membagikan pengalaman serta ilmu yang sangat bermanfaat.
Iya, dari aku juga makasih kepada Bang Safwan telah menyempatkan waktunya. Semoga pengalaman tadi yang dibagikan ke kami ya dapat bermanfaat dan sedikitnya dapat memotivasi untuk teman-teman Podius yang mendengarkan. Sekali lagi terima kasih ya Bang Safwan. Nah, mungkin kita cukupkan Podius episode kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye. Annyeonghaseyo. 안녕히 가세요. Terima kasih.